Pada rekan-rekan media khususnya, kami di sini ada Bro Wamen, Giring Ganesha, ada utusan khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni, Mas Raffi Ahmad. Kemudian di sini ada Pak Sonu dan Ibu Sonya dari Sang Studio. Kami baru saja berdiskusi terkait dengan rencana dalam waktu dekat ini Pak Sonu dan Ibu Sonya dan juga didukung oleh para investor itu akan membuka bioskop-bioskop di kabupaten-kabupaten. Jadi ini adalah satu kabar gembira yang kami tentu saja di Kementerian Kebudayaan kita dukung bersama-sama, karena dengan kehadiran layar-layar bioskop inilah salah satu persoalan yang kami terima juga sejak bertemu dengan insan perfilman pada tanggal 4 November lalu, dan juga dalam berbagai kesempatan. Salah satu masalahnya adalah persoalan layar. Nah, sekarang sudah ada dari pihak swasta yang akan segera membuka layar, yaitu di 17 kabupaten di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namanya adalah Science Studio. 17 kabupaten ini dikali 3, jadi setiap tempat itu ada 3 layar, jadi 51. Jadi ada 51 layar yang nanti akan segera diresmikan pembukaannya pada tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember itu langsung beroperasi, jadi bukan baru mau peletakan batu pertama. Jadi ini memang polanya, metodenya nanti dijelaskan, bisa dibangun dengan cepat dan bukan hanya dalam bentuk bangunan struktur yang konkret, tapi semacam ekosistem lifestyle. Jadi ada bioskopnya, kemudian ada UMKM-nya, dan yang paling penting bioskopnya ini hanya memutar film-film Indonesia saja. Jadi tidak ada film dari luar. Jadi hanya film-film Indonesia saja. Jadi ini adalah satu terobosan yang kami tentu sangat apresiasi dari Pak Sonu dan Ibu Sonya. Mereka juga adalah keluarga dari tokoh-tokoh perfilman, yaitu Pak Sam almarhum ya, yang mendirikan Raffi Film, bukan Raffi Ahmad. Jadi saudara-saudara, ini bagi kami adalah satu kabar gembira yang kita dukung sepenuhnya, dan mereka menyampaikan di tahun 2025 mungkin akan lebih banyak lagi layar, lebih dari 100 gitu ya, dan juga di tahun 2026 akan lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting sebagai kick off pada tanggal 5 Desember di Sukabumi, di tempatnya di Cibadak. Jadi ini ada 17 kotanya, itu adalah Cibadak, Sukabumi, Lingkar Jalur Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Klaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo. Ini 17 studio bioskop yang nanti dijelaskan oleh mereka sendiri bagaimana konsepnya itu cukup inovatif dengan gedung, kontainer, ada konsep balon, dan juga lebih dari sekedar bioskop yang hanya untuk menonton film, tapi lebih dari itu. Saya kira dari saya itu mungkin ditambahkan oleh Pak Wamen, ada Pak Raffi, ada Pak Sonu sendiri ya. Jadi bisa menjelaskan. Pak Wamen dulu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Rahayu Rahayu.
teman-teman media sekalian, kabar gembira ini memang luar biasa sekali karena memang dari awal saya bersama Pak Menteri bersama saya menjabat, isu layar ini memang salah satu concern utama kita. Dari tanggal 4 November, dari pertama kali kita kopi pagi bersama sinias-sinias, Pak Menteri dan saya terus berkomunikasi dengan semua sinias, dan memang salah satu isu adalah kurangnya layar bioskop, kedua adalah SDM. Jadi untuk SDM ini sedang kita kerjakan juga sebaik mungkin, agar nanti akan lebih banyak lagi sutradara, scriptwriter, dan yang lainnya supaya film-film Indonesia kualitasnya juga meningkat. Kita sangat mengapresiasi Sam Studio dan mudah-mudahan setelah inisiatif ini akan lebih banyak lagi investor-investor yang tertarik untuk membuka lebih banyak lagi bioskop, menambah layar bioskop, karena memang per hari ini saja di tahun 2024 film Indonesia sudah menjadi raja, sudah menjadi tuan rumahnya, dan mudah-mudahan dengan adanya inisiatif dari Sam Studio ini film Indonesia bisa reach misalnya tahun ini sekitar 70 juta ya penonton, mudah-mudahan ke depannya sudah bisa mencapai 100 juta, 140 juta penonton. Kalau sudah sampai ke titik itu berarti kan industri perfilman Indonesia akan semakin maju. Mungkin itu aja dari saya pribadi melengkapi dari Pak Menteri. Untuk lebih detailnya tentang SANS mungkin nanti dari Ibu Sonia dari Pak Sono, atau mungkin dari Raffi nih yang nggak pernah ada capeknya, dan nanti ke depannya Kementerian Kebudayaan pasti akan banyak kolaborasi dengan Raffi. Terima kasih. Pak Menteri, izin tanya Pak Menteri. Ya, Raffi dulu. Raffi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Menteri Pak Fadlizon atas waktunya, dan juga Pak Wamen, Pak Giring, Pak Sono, Bu Sonia, dan semua teman-teman wartawan yang sudah hadir. Di sini tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di sini tugas saya untuk mempercepat akselerasi goals atau tujuan salah satunya dari Kementerian Kebudayaan, yaitu untuk masalah-masalah yang kemarin, yaitu teman-teman kita di pekerja seni, yaitu di perfilman yang memang membutuhkan layar karena layar kurang. Dan hari ini mungkin adalah jawaban dari doanya Pak Fadlizon, Pak Giring, dan teman-teman kita, saya juga, dan teman-teman insan perfilman Indonesia, ada hadirnya SANS. Kenapa kita segera ini harus kita support? Karena SANS benar-benar dedikasinya untuk film Indonesia, hanya untuk film Indonesia, dan bukan hanya filmnya aja. Di sana nanti ekosistemnya bukan hanya sekedar hanya untuk nonton film bioskop saja, tapi juga di sana kita bisa memutar roda ekonomi teman-teman dari daerah, karena kita kan SANS akan hadir di kabupaten-kabupaten, di makanannya, UMKM-nya, semuanya kita akan prioritaskan itu. Jadi ini harus kita dukung, dan alhamdulillah Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan juga Pak Wamen menanggapi dengan cepat dan sudah mendapatkan restu. Insya Allah di tanggal 5 Desember nanti serentak SANS akan buka langsung 17 titik, dan terus akan menambah seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Fadlizon. Insya Allah tahun depan menuju ke 100 layar, di tahun 2025, di tahun 2026 menuju ke 150 layar, dan ini harapan baru terutama untuk teman-teman di daerah, untuk para pekerja film, karena SDM akan semakin banyak, kita bisa resap lagi, teman-teman pekerja film untuk film Indonesia akan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menambah semangat untuk daerah para teman-teman pekerja seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sono bisa menceritakan kenapa berani buka di daerah, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak dan juga Pak Wamen, Raffi. Sebenarnya SANS ini adalah sebuah impian daripada almarhum ayah kami, Pak Subagio Sangkono, atau lebih dikenal dengan Pak Sam. Beliau tuh sebelum beliau meninggal itu dia bermimpi bahwa bagaimana kalau seumpamanya ada bioskop yang hanya menayangkan film Indonesia, karena saat itu film Indonesia memang lagi down. Jadi sebelum beliau itu meninggal ya dia bermimpi itu, dan insya Allah ya sekarang kita mudah-mudahan bisa untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, terutama dengan dukungan bapak-bapak. Sam Studios sekarang ini hadir di 17 kabupaten.
Insya Allah itu di tahun depan kita berencana untuk masuk lagi ke minimal 20 atau 30 kabupaten lagi. Mudah-mudahan berkembang terus untuk kejayaan film nasional. Terima kasih. Oh ya, kalau Semi Studios ini adalah sebuah tempat yang sifatnya kita berinovasi untuk memberikan satu pertunjukan ataupun satu hiburan yang maksimal pada masyarakat. Jadi Semi Studios ini ada 3 konsep, ada yang dari gedung normal, ada juga yang dari kontainer. Jadi seluruh bangunan itu terbuat dari kontainer, dan ada juga inovasi yang terakhir ini adalah pertama kali di dunia. Itu Semi Studios menghadirkan, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah sebuah innovation yang pertama kali di dunia. Itu bioskop itu dibuat dari balon, jadi yang dinamakan DSF Double Stitch Frame Balloons. Jadi memang seluruh bioskop itu terbuat dari balon. Jadi kalau lihat dari luar, ya katanya kayak balon, tapi kalau masuk ke dalam, Studio 21 kalah. Terima kasih.